Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang table space. Apa itu table space? Nah, saya akan menggunakan contoh sederhana untuk menggambarkan apa sih sebenarnya table space itu. Nah, misal nih, Anda memiliki barang-barang yang ingin Anda simpan. Ya, tentu saja mungkin akan digunakan lagi pada nantinya, tapi sementara Anda simpan dulu. Nah, untuk menyimpan barang-barang tersebut, otomatis Anda memerlukan sebuah tempat agar bisa menyimpannya. Nah, kalau saya analogikan bahwa barang-barang yang akan Anda simpan ini sebagai data atau fakta, maka tempat penyimpanan barang ini adalah table space. Jadi, secara sederhana, table space adalah tempat di mana kita akan menyimpan data. Database Oracle menyimpan data secara logis pada table space dan secara fisikal pada data file yang terkait. Maksudnya seperti ini. Sebuah table space pada database Oracle ya bisa terdiri atas satu atau banyak data file. Anda tidak bisa melihat table space kecuali Anda mengaksesnya dari database Oracle. Tetapi secara fisikal Anda bisa melihat data file. Data file akan menggambarkan seberapa besar ukuran dari table space Anda, seberapa besar kemampuan dari table space Anda untuk menyimpan data. Nah, di dalamnya data file ini, Anda bisa lihat, Anda bisa menyimpan objek-objek database, tabel, indeks, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah data. Nah, seperti perumpamaan tadi, ketika kita akan menyimpan barang, otomatis kita perlu menyiapkan tempatnya dulu. Nah, maka ketika kita akan menyimpan data pada database Oracle, kita perlu menyiapkan tempatnya juga, yaitu table space. Nah, sekarang bagaimana cara membuat table space itu sendiri? Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat table space. Untuk membuat table space pada database Oracle, kita perlu login dulu sebagai database administrator atau sysdba. Cara loginnya, Anda masuk ke SQL Plus, lalu Anda ketikkan seperti ini, sysdba. Nah, setelah Anda berhasil masuk, kita bisa mulai membuat table space. Untuk membuat table space yang paling sederhana, kita perlu 3 buah nilai. Kita perlu nama dari table space-nya, kita perlu nama dari data filenya, dan terakhir kita perlu ukuran dari data filenya. Contoh yang paling sederhana. Untuk membuat table space, kita menggunakan perintah create table space. Diikuti dengan nama dari table space-nya. Saya beri nama test. Lalu, saya tuliskan nama dari data filenya. Data file. Menuliskan nama data file sekaligus dengan lokasi dari data file tersebut. Jadi saya tulis seperti ini. C test.dbf. Nama data filenya adalah test.dbf ya, ekstensinya dbf, namanya test. Lokasinya ada pada drive C. Berikutnya adalah ukuran dari data filenya, size. Saya berikan tidak terlalu besar, 100 KB. Nah, seperti Anda lihat, table space created. Kita sudah punya table space dengan ukuran 100 KB. Table space, seperti yang tadi saya jelaskan, tidak bisa dilihat secara fisikal. Yang bisa dilihat secara fisikal hanya data filenya saja. Untuk melihat table space, Anda perlu menggunakan perintah select all from $table space. Nah, ini adalah cara untuk melihat table space. Anda lihat, selain yang dimiliki default oleh Oracle, table space kita sudah ada, yaitu table space test.
Data filenya kita tinggal cek, ada nggak di directory C ini. Kita lihat c-test.dbf juga sudah ada. Maka table space ini sudah tercreate, data filenya pun juga sudah tercreate dan sudah bisa dipakai. Nah, di sini kita sudah tahu nih, ukurannya adalah 100 kilobyte, tidak terlalu besar, karena untuk masih uji coba ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu berapa ukuran yang kita perlukan pada table space kita? Berapa ukuran yang kita perlukan untuk menyimpan data pada table space kita? Nah, ada cara alternatif untuk membuat table space seperti ini. Create table space test2 data file c test.dbf. Oh maaf ya, test2.dbf tidak boleh sama. Size 200 KB, 200k. Lalu saya tambahkan sebuah kata kunci lagi, auto extend on. Nah, Anda lihat table space-nya sudah tercreate, sudah berhasil terbuat. Kalau kita periksa data filenya, ukurannya berapa? Oh, ukurannya cuma 208 KB atau ya 200 KB ini. Lalu auto extend on ini gunanya apa? Begini. Kita kan tidak tahu berapa ukuran table space yang kita perlukan. Maka kita mulai dulu ukurannya dari yang kecil dulu. Ukurannya tidak usah besar-besar, dari yang kecil dulu. Nah, dengan adanya auto extend on ini, maka ketika 200 KB dari table space test ini sudah penuh, 200 KB dari data file test2dbf ini sudah penuh, maka 200 KB ini akan berkembang secara otomatis jika ada data baru yang akan dimasukkan. Nah, ukurannya akan berkembang secara otomatis. Dengan begini, meskipun kita tidak tahu kebutuhan data kita berapa, kita bisa menggunakan table space-nya. Tidak perlu khawatir table space-nya langsung penuh seperti itu, atau tidak perlu khawatir table space-nya tidak cukup. Nah, ada cara lain lagi untuk membuat table space. Misal seperti ini. Di contoh yang pertama, kita tahu kita butuhnya 100 KB. Di contoh yang kedua, kita tidak tahu butuhnya berapa. Maka kita buat agar table space-nya atau data file-nya bisa berkembang secara otomatis ketika penuh. Nah, pada contoh yang ketiga, kita bisa buat table space-nya seperti ini. Kita sudah tahu, oh ternyata saya perlu space sekitar 3 GB. Misal seperti itu, kita butuh space sekitar 3 GB. Tetapi, saya tidak mau hard disk saya langsung kemakan 3 GB. Ya, saya tahu kebutuhan maksimal yang saya butuhkan itu hanya 3 GB saja. Tetapi saya tidak mau ketika saya buat table space ada 3 GB yang langsung termakan begitu saja. Saya tidak mau seperti itu. Maka kita bisa mengakali seperti ini. Create table space test3 data file C test3.dbf, size-nya 300 KB, auto extend on. Nah, ada tambahan lagi yaitu max size 3 GB. Nah, pada contoh yang ketiga, table space yang tes ketiga ini ukuran awalnya 300 KB. Kita lihat 300 KB, 312 KB. Oke. Nah, 300 KB ini dia bisa berkembang. Ketika 300 KB-nya penuh, dia bisa menambahkan otomatis space-nya, bisa berkembang secara otomatis. Nah, tetapi ada limitasi di sini, yaitu maksimum size-nya 3 GB. Setelah ukuran data filenya mencapai 3 GB, maka data filenya akan berhenti berkembang, akan dianggap penuh. Nah, dengan begini, kalau kita sudah tahu, oh butuh saya 3 GB, oh butuh saya 100 GB, space di hard disk itu tidak langsung termakan sebanyak itu.
Ya, kalau kita membuat table space, kita membuat data file, kita langsung mengalokasikan seberapa besar yang digunakan untuk menyimpan data. Ini kan akan langsung dialokasikan. Nah, kalau langsung besar kan juga nggak mungkin, biasanya juga nggak enak. Space-nya langsung terkesan langsung habis begitu saja, meskipun datanya mungkin belum terisi semua. Nah, dengan cara yang ketiga ini, ukuran data filenya itu kecil dulu, 300 KB. Tapi kita sudah tahu bahwa sampai nanti sudah 3 GB sesuai dengan kebutuhan kita, maka berhenti perkembangannya berhenti. Nah, ini adalah 3 contoh untuk pembuatan table space. Pembuatan table space dengan ukuran yang tetap 100 KB, pembuatan table space dengan ukuran yang bisa berkembang sendiri, ini ya, atau extend on. Dan terakhir adalah pembuatan table space jika kita tahu ukuran kebutuhan kita itu berapa, tetapi kita tidak ingin ukuran tersebut langsung membesar seperti itu. Kita butuhnya 3 GB. Kita tahu butuhnya itu 3 GB. Tapi kita tidak ingin bahwa hard disknya itu langsung kemakan 3 GB. Nah, oke. Anda sudah melihat contoh pembuatan dari table space. 3 contoh, table space yang ukurannya tetap 100 KB, table space yang bisa berkembang sendiri, dan terakhir adalah table space yang kita sudah tahu ukuran maksimalnya berapa, tapi kita tidak kepingin bahwa ukuran dari table space-nya langsung seperti ukuran maksimalnya yang besar, yang cukup besar. Nah, sekarang Anda coba latihan pribadi. Buatlah sebuah table space sederhana dengan ukuran awal sebesar 100 KB dan dapat berkembang hingga mencapai 1 GB. Oke, saya tunggu jawaban Anda di forum diskusi My Brilliant. Video kali ini sampai di sini dulu, dan sampai jumpa pada video berikutnya.